yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengamini pujian ini Bapa. Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu ada bagi kami kaum pria. Kau selalu ada bagi kami dalam keluarga kami. Kau selalu ada bagi seluruh rumah tangga kami yang ada. Dan Kau ada Tuhan malam hari ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian kami yang naik ke hadirat Allah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan memberkati hamba-hamba yang melayani dalam pujian. Tiba saatnya Tuhan malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Allah. Kita terus Tuhan mohon belas kasihan Allah ada di tengah-tengah ibadah kaum pria malam hari ini. Kami mohon Tuhan Allah ada di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga setiap Tuhan kebenaran firman Allah yang kami terima terus menguatkan hidup kami. Membawa hidup kami kaum pria menjadi kaum pria yang dipilih. Yang selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Selalu Tuhan disertai oleh Tuhan. Dalam kami Tuhan menuntun keluarga kami. Dan kami menuntun rumah tangga kami masing-masing. Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang ada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sambut firman pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Bapak dikasih oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita ya. Seberapa kita yang ada malam hari ini, mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Allah. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali dipertemukan dengan pilihan-pilihan yang mungkin seolah-olah pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang kita impikan atau cita-citakan. Ya, tetapi ada dalam hidup ini selalu ada pilihan. Ya, entah itu pilihan baik, entah itu pilihan yang tidak baik. Tetapi selalu ada pilihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merenung firman Tuhan pada malam hari ini kita akan buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal 24 ayat ke-14 sampai 15. Demikian akan kami bacakan. Yosua 24 ayat 15 sampai 14 sampai 15, demikian akan kami bacakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini yang di akhir hidup Yosua. Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menggantikan Musa. Nah, Yosua ini adalah salah seorang dari 12 pengintai yang dipakai oleh Allah untuk mengintai ke tanah Kanaan. Dan
Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dipilih oleh Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa pada saat itu. Nah, sebagai Yosua, dia melihat Musa itu orang benar-benar dipakai oleh Tuhan, benar-benar diurapi, ya, lembut. Musa itu lembut tapi tegas. Nah, Yosua hidup dalam bayang-bayang Musa. Dia merasa takut. Apa bisa aku memimpin bangsa yang begitu banyak ini, bangsa yang besar ini? Apa bisa? Ya, apa bisa? Tetapi Tuhan menyertai Yosua ini, disertai Yosua ini, sehingga dia masuk ke tanah Kanaan. Dan di akhir hidup Yosua, ya, dia berkata kepada bangsa Israel, pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, pilihlah mana yang kamu anggap baik. Beribadah kepada kepada tanah Tuhannya, Allahnya orang Amori, atau Tuhan yang kita sembah selama ini. Tuhan yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Ya, pilih. Ya. Dia memberi kebebasan untuk bangsa Israel untuk memilih. Ya, demikian juga Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih kepada siapa kita akan beribadah. Tetapi percaya malam hari ini kita semua akan beribadah kepada Tuhan yang pemilik segalanya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Nah, Yosua berkata kepada mereka, kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan gentar, tapi beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan dengan hati yang sukacita. Nah, dan dia juga berkatakan, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah, ya, kepada Allahnya orang Amori atau kepada Allah yang kita sembah selama ini. Nah, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam kita memilih untuk kita saat ini memilih, memang benar memilih Tuhan untuk beribadah. Tetapi bukan hanya sekedar beribadah, ya, muji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan lebih menuntut kepada kita untuk sebesar apa rasa keturtundukan kita, rasa peduli kita, rasa hidup kita ini benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya menginginkan kita untuk beribadah sendiri saja, tidak, tetapi seberapa besar rasa tertundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai pria-pria yang ada, ya, kita ini adalah imam. Nanti akan kita akan kupas. Nah, dalam ada beberapa hal, bapak-bapak, dalam tentang yang Tuhan sampaikan firman Tuhan malam hari ini, kepada siapa kita akan beribadah itu. Yang pertama kita pilih beribadah pada Tuhan. Nah, yang pertama adalah ibadah harus ditautkan dengan rasa takut akan Tuhan. Harus didasari dengan takut akan Tuhan. Itu ibadah, ya. Kalau kita cuma orang ibadah itu, ya, mungkin ibadah, tetapi dia belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, pasti tentu dia akan beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Tuhan mau dalam kita sebagai pria-pria yang ada. Apapun kondisinya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Kepada takut akan Tuhan. Contohnya banyak, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Contoh takut kepada Tuhan dalam ibadah, takut kepada Tuhan ini dalam segala situasi banyak. Contoh yang pertama adalah Daniel, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka dihadapkan dengan berbagai macam tantangan saat mereka berada di suatu kerajaan, ya, di mana mereka ada dipilih oleh Tuhan menjadi pejabat-pejabat, ya. Suatu saat mereka harus dikatakan di situ raja ini mengeluarkan perintah untuk menyembah patung yang didirikan, ya, oleh Raja Ahasveros, ya, menyembah itu. Tetapi mereka tidak mau menyembah. Konsekuensinya ada, ya, ada. Nah, dalam setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, Daniel, Sadrak, Meshak, dan Abednego ini dia memilih untuk tidak menyembah patung itu, tapi dia menyembah Tuhan Allahnya. Konsekuensinya ada, dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tetapi Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan pelihara mereka, dibela oleh mereka. Nah, tentunya kita Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita harus tetap kita harus beribadah kepada dengan takut dan gentar dalam situasi apapun. Dan Tuhan tidak akan tutup mata, Tuhan tidak akan menutup telinga untuk dalam setiap keluhan kita, setiap permohonan kita, Tuhan pasti akan menolong. Ya, contohnya tadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala, ya, tetapi Tuhan membela, Tuhan selalu menolong, ya. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar, bau hangus pun tidak. Karena apa? Tuhan yang menolong. Dan Tuhan kalau sudah menolong tidak setengah-tengah, tetapi 100% bahkan 200%, 1000% pasti menolong kita. Ya, tidak setengah-setengah. Sebab itu mari Bapak-bapak, kita bawa hidup kita bawa keluarga kita untuk takut kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan untuk dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang benar adalah pada Allah harus dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas, jangan terpaksa. Kadang-kala kita ke gereja terpaksa dibawa istri kita, ya, terpaksa diajak teman, terpaksa diajak kolega kita barangkali, terpaksa dibawa orang tua kita, dibawa anak kita, terpaksa. Ya, Tuhan nggak mau dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan tidak mau Tuhan itu dipaksa-paksa atau tidak tulus ikhlas. Tapi mari kita punya hati yang ikhlas, hati yang rela, benar-benar kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Untuk membalas kebaikan Tuhan, hanya kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus yang ikhlas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak-bapak, ya, ibadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan setia. Setia, ya, setia. Jadi harus setia setiap ibadah, bukannya harus setiap ibadah harus kita nongol, ibadah kaum ibu kita ada, ya, ibadah sekolah kita ada, ya mungkin ada kita ngantar anak-anak, ya, tapi setiap ibadah kita, setiap ibadah yang ada kita ada. Berarti dengan setia kita lakukan itu dengan tekun, ya, dengan setia, ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang setia itu pasti akan membela dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ibadah yang setia ini ada beberapa hal, yaitu tentang komitmen atau keputusan, ya, keputusan yang kuat untuk kita setia kepada Tuhan, ya. Kalau kita nggak punya komitmen, ya, kita nggak punya keputusan, kita nggak punya janji kepada Tuhan, kita lakukan ibadah itu, ya mungkin hanya setengah-setengah. Ya, enggak dengan hati, dengan sepenuh hati, tetapi setengah-setengah. Ya, harus ada komitmen. Ya, komitmen kita harus ada keputusan, dan keputusan itu ada dalam hati kita. Ya, dalam hati kita. Kalau hati kita mungkin, ya itu tadi saya katakan, hati kita enggak serak, hati kita enggak mau benar-benar setia kepada Tuhan, itu tadi percuma, ya. Tetapi mari Bapak-bapak, malam hari ini kita semua akan adakan komitmen, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bukan kita pribadi sendiri tidak, tetapi kita bersama keluarga kita, rumah tangga kita, karena kita adalah imam. Nah, imam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tekun terus menerus, bukan tekun setaat, tetapi terus menerus, ya. Kita terus tekun, kita berdoa kepada Tuhan, tekun dengan doa kita, ya. Mungkin doa kita saat ini belum dijawab oleh Tuhan, tekun terus kita berdoa kepada Tuhan. Pasti suatu saat Tuhan akan jawab, ya. Tuhan pasti akan jawab doa kita. Tuhan pasti akan jawab kesetiaan kita. Mungkin saat ini saya sering katakan kepada teman-teman anak muda, kaum muda, saya katakan kalian harus setia, melayani Tuhan setia, ya. Layanilah Tuhan. Bukan saat ini kamu akan memetik hasilnya, tetapi satu saat mungkin anak cucumu yang akan memetiknya, ya. Tetapi kita lakukan bagian kita, lakukan bagian kita dengan tekun, dengan setia melayani Tuhan, ya. Nah, itu yang ketiga, jadikan ibadah itu adalah gaya hidup, ya. Jadi harus jadikan ibadah itu gaya hidup. Kalau sudah jadi gaya hidup, itu dengan sendirinya hati kita ini rasa plong, ya, nggak terpaksa lagi, nggak ada rasa paksaan, ya. Tetapi kalau sudah jadi gaya hidup, wah sudahlah, ya. Mungkin seperti ibaratnya kayak seperti gini, hobi kita,
Mungkin hobi kita apa? Mungkin seperti Pak Dwin, sepeda hobinya. Sudah seolah jadi gaya hidupnya sepeda. Nah, tetap juga dalam ibadah. Jadikan ibadah itu gaya hidup kita. Kalau sudah dari gaya hidup, otomatis kita akan dengan setia, kita tekun untuk selalu beribadah. Ya, kita tekun untuk berdoa. Gaya hidup, untuk terus membawa hidup kita semakin hari semakin naik, naik dan naik. Ya, naik dan naik. Seringkali Bapak Wakil Gembala mengatakan kita harus naik level, ya, naik level. Saya sendiri juga akan terus belajar, ya, supaya terus membawa hidup saya, anak istri untuk terus naik level. Dan kita semua bapak-bapak yang ada, ya, jadikan gaya hidup yang positif, bukan gaya hidup yang negatif ya, Bapak Ibu, bapak-bapak, gaya hidup yang positif. Nah, itu. Dan yang keempat tentang ibadah itu adalah peranan kaum pria itu sangat-sangat penting dalam keluarga. Karena imam tadi, ya, karena imam tadi. Nah, pria sebagai imam yang membawa doa, yang membawa ke rumah tangga kita dalam doa-doa kita, ya, membimbing dalam hal-hal kerohanian. Itu sangat penting. Yang kedua, pria adalah sebagai pemimpin atau pengayom. Pemimpin, ya. Pemimpin dan pengayom, memberi contoh yang baik kepada keluarga kita, anak atau istri kita. Nah, sehingga apa? Dalam kita melayani Tuhan dengan sendirinya, dengan setia, dengan tekun, dan jadikan itu gaya hidup yang positif, ya, yang positif, otomatis itu akan berdampak dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Seberapa banyak kaum pria yang saat ini mungkin, ya, bukan di dalam gereja ini tetapi di luar, berapa banyak mereka sudah tidak peduli dengan rumah tangganya, berapa banyak mereka sudah tidak peduli dengan anak istrinya, ya, banyak, saya temui banyak sekali. Mereka dengan seolah-olah menganggap pernikahan atau perkawinan itu ada sekedar, ya, sudah untuk permainan saat-saat seperti ini, ya, bukan untuk membawa benar-benar bahwa suatu pernikahan, bahwa rumah tangga itu benar-benar nantinya itu akan ada pertanggungan jawab, tetapi mereka mengabaikan. Ya, berapa banyak orang-orang yang seperti itu yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Tapi malam hari ini bapak-bapak ini kasih Tuhan, ada kita semua adalah bapak-bapak, pria-pria yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan untuk terus tetap setia. Kita tetap terus bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Nah, dari itu semua yang sudah kami sampaikan tadi, ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Coba kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur 128. Kalau kita sebagai imam-imam yang baik, yang bertanggung jawab, yang benar-benar kita sudah membawa keluarga kita untuk takut kepada Tuhan, untuk setia beribadah, untuk terus dengan tekun dan menjadi gaya hidup yang positif dalam peribadahan kita kepada Tuhan, berdampaknya di dalam sini. Mazmur 128 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan begini Bapak-bapak. Berkat di atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tangan payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Katakan amin. Ini hasil yang akan kita terima kalau kita sebagai kaum pria yang takut kepada Tuhan. Hasilnya ini adalah berkat atas rumah tangga. Bagaimana hal itu terjadi berkat dalam rumah tangga? Dimulai dari kita, dari kepala dulu. Ya, kalau sudah kepala nggak benar, pasti ke bawahnya nggak benar. Kalau kepalanya sudah ternoda, pasti yang bawahnya juga berdampak.
Lalu sebab itu mari kita sebagai pria-pria yang ada, kepala-kepala rumah tangga, monggo bapak-bapak, ya kita imani atau kita amini firman Tuhan malam hari ini. Berkat atas rumah tangga itu akan terjadi dalam rumah tangga bapak-bapak dan rumah tangga saya malam hari ini. Haleluya. Nah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Makan hasil jerih payah kita, kerja kita yang baik, ya kerja kita yang benar, ya sehingga apa? Mereka loh makan hasil jerih payah kita. Kalau kita sudah bekerja nggak benar, mereka juga akhirnya makan dengan hal yang tidak benar. Yang berdosa siapa, Bapak? Kita, kepala yang berdosa. Oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan katakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau mau baik keadaan kita yang benar, ya, yang benar. Nah, kemudian di sini katakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Seberapa banyak sekarang keluarga rumah tangga, ya, yang tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Bukti, kalau istri kita sakit, yang repot siapa? Pasti kita, bingung. Ya. Tapi kalau kita yang sakit, istri kita santai, ya, santai, bener apa enggak? Santai bukan santai, sakarmu sakit enggak, tetapi merasa fine aja. Coba kalau istri kita yang sakit, bahkan kita, wah. Orang isah-isah, orang umbah-umbah, orang masak barangkali. Nah, istri kita akan menjadi pohon anggur, menjadi buah anggur yang baik. Buah anggur berbicara tentang bahagia, sukacita. Sukacita itu ada dalam rumah tangga kita. Istri kita menjadi pohon anggur, menjadi buah anggur yang baik dalam sekeliling meja makan kita. Menjadi buah anggur yang baik dalam keluarga kita. Ya. Itu berdampak karena kalau kita setia, kalau kita sebagai kepala rumah tangga benar-benar takut kepada Tuhan. Dampaknya ini. Kemudian kan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak kita akan berdiri dengan teguh, punya iman, punya pendirian yang teguh. Pohon zaitun itu loh, pohon zaitun itu kuat ya. Pohon zaitun itu kuat, ya. Anak-anak kita akan menjadi seperti pohon zaitun yang kuat, ya, yang boleh menjadi berkat dalam keluarga maupun dalam pergaulan mereka. Karena itu tadi, karena kita sebagai imam takut kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan selanjutnya, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang akan takut akan Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, harus takut ya, takut kepada Tuhan ya, supaya kita diberkati Tuhan, ya. Dan takut kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati Tuhan saja, tidak. Karena kita benar-benar tahu, kita benar-benar melihat, kita benar-benar merasakan pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau hingga saat ini bapak-bapak kita semua ada utuh dalam rumah tangga kita, itu bukan karena kekuatan kita, ya, tetapi semua karena anugerah, karena campur tangan Tuhan. Itu tadi. Nah, yang selanjutnya disanakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, memberkati Tuhan kita dari Sion. Dari mana bapak-bapak? Dari surga. Ya, Sion berbicara tentang surga, memberkati kita dari Sion, dari surga. Nah, kemudian saya katakan supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kebahagiaan Yerusalem berbicara tentang rumah tangga kita. Kita melihat rumah tangga kita ayam, tentrem, rukun, damai, sejahtera sampai umur hidup kita. Itu yang kita cita-citakan ya bapak-bapak. Ya, sampai di akhir hidup kita melihat rumah tangga kita ayam, tentrem, damai, sejahtera. Nah, seperti itu. Dan saat itu dikatakan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu berarti adalah keturunan kita. Keturunan dari sekarang sampai seterusnya kita akan melihat mereka akan dibela, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari
kita tetap terus hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Ya, kita perlu Tuhan. Kita memang pria, ya kita sebagai lelaki kita merasa kuat. Tetapi kekuatan kita terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas kekuatannya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak-bapak, kita perlu KDRT dalam keluarga kita. KDRT, yaitu kemesraan dalam rumah tangga kita, keutuhan dalam rumah tangga kita, keakraban, kasih dalam rumah tangga kita. Bukan kekerasan, Bapak-bapak, tapi keutuhan, keakraban, ya kasih dalam rumah tangga kita. Hadirkan itu dalam rumah tangga kita. Pasti kita akan melihat pembelaan Allah luar biasa. Demikian Bapak-bapak, renungan firman Tuhan singkat, yakin percaya Tuhan akan terus memberi pencerahan kepada hidup kita, memberkati hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Tapi yang percaya berdampak luar biasa kalau kita benar-benar mengerti, memahami dan membawa firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan hati kita dan membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah. Buahnya bukan buahnya kecut, tapi buah itu buah manis, dinikmati oleh orang di sekitar kita, anak istri kita, orang di sekitar kita, keluarga kita, orang di sekitar kita di kanan kiri rumah kita, di kampung kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi pokok anggur yang benar, kita menjadi pria-pria yang hebat, pria-pria yang berkenan kepada Tuhan, pria-pria yang takut akan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, kami undang untuk pemain musik. Kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia, Ku Tetap Setia. Mari Bapak-bapak kami undang untuk berdiri semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Firman-Mu kami terima sederhana, tapi kami yang percaya Tuhan berdampak luar biasa bagi kami. Karena Roh-Mu bekerja selalu dalam hidup kami, memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin, haleluya. Ku tetap setia. Lagu ini mengatakan ku tetap cinta, ku tetap setia.
Mari kita tetap cinta firman Tuhan. Kita tetap terus setia kepada Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dengan apa kita akan balas kebaikan Tuhan? Hanya dengan tubuh jiwa roh kita. Hanya dengan keberadaan kita, kita balas kebaikan Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk terus dekat dan dekat kepada Tuhan. Terlalu banyak Bapak-bapak, terlalu banyak, tidak terhitung dengan kata-kata, tidak terhitung dengan apa yang kita pikirkan. Terlalu banyak, terlalu banyak. Mari kita tetap terus setia, kita tetap terus cinta kepada Tuhan. Haleluya. Oh, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku setia, tetap setia. Amin. Haleluya. Kau dengar doa kami Tuhan. Kami tetap setia mengiring Kau Tuhan. Haleluya. Datang menerpa, ku tetap setia. Kita angkat kedua tangan, kita katakan terlalu banyak. Cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi mari kita katakan, biar ku tetap cinta, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, kalau malam hari ini tidak secara kebetulan Engkau sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu untuk mengingatkan kembali kami, kepala-kepala keluarga, imam-imam keluarga, untuk kami memilih Engkau Yesus, untuk kami ambil keputusan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kami tetap setia beribadah kepada Engkau. Kami tetap mengambil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena di dalam Yesus satu-satunya sumber kekuatan kami. Sehingga kami dapat mampu membawa setiap keluarga-keluarga kami semakin dekat akan Engkau. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Di mana telah Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman ini tertanam di dalam hati kami. Tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus yang menghidupkan menjadi rema dalam hati kami. Untuk kami dapat menjadi imam kepala keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap pria-pria Pantekosta yang telah hadir saat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberikan berkat-Mu secara melimpah. Di tengah-tengah usaha, aktivitas, tanggung jawab yang Engkau percayakan. Anugerah Tuhan melimpah. Kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang dari surga turun ke atas setiap pria-pria yang ada. Menjalankan tanggung jawab, akan takut akan Tuhan. Dan membawa setiap keluarga yang ada semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian malam hari ini. Tuhan Yesus balaskan dengan berlipat kali ganda. Tambah-tambahkan terus setiap talenta yang telah Engkau beri. Engkau yang memberi. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Tuhan sertai. Tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami akan mengakhiri ibadah pria malam ini. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus di atas kayu salib, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.